Polisi berhasil mengungkap kematian seorang karyawan pabrik di Karawang, Jawa Barat. Mulanya korban bernama Arif Sriono sempat dikira sebagai korban begal. Hal ini lantaran Arif ditemukan lengkap menggunakan helmnya di pinggir irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang pada Senin 8 Januari lalu. Adapun pembunuhan ini diotaki oleh istri Arif sendiri, Osi Klaranita, berusia 32 tahun. Kapolres Karawang AKBP Werdanto Hadi Caksono dalam jumpa pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pembunuhan ini dipicu rasa dendam dan sakit hati pelaku. Werdanto mengungkapkan hubungan Osi dan Arif sudah tidak harmonis lagi. Korban disebut sudah tak memenuhi kebutuhan ekonomi, kerap marah, dan tidak pulang ke rumah. Selain hal tersebut, korban diduga juga telah mengetahui bahwa Osi memiliki pria idaman lain. Korban sempat meminta cerai namun Osi menolaknya. Penolakan ini lantaran mereka memiliki perjanjian pranikah yang poinnya menyebut apabila pelaku dicerai hidup maka tidak akan mendapat warisan. Namun jika pelaku menjadi janda karena suami meninggal, maka ia akan mendapat bagian harta korban. Hal ini yang kemudian membuat pelaku mengarang skenario seolah-olah Arif mengalami pembegalan. Memberikan respon yang akhirnya kami menemukan kecurigaan, dan setelah dilakukan analisa CCTV bahwa betul yang menjadi pelaku utama yang melakukan eksekutor itu ada dua orang, yang salah satunya adalah adik ipar korban yang merupakan adik kandung dari istri korban dengan inisial PD, umur 19 tahun dan belum bekerja. Kami mendapati sejumlah kecocokan yang kami dalami melalui analisa CCTV bahwa ternyata adanya kemiripan antara pelaku yang terekam di CCTV dengan profil dari adik korban. Setelah kami lakukan interogasi secara mendalam, akhirnya terbukalah tabir motif sesungguhnya dari kejadian pembunuhan berencana ini. Yaitu pembunuhan berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya, dan kemudian sering terjadi percekcokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi, di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi nafkah kepada sang istri. Di satu sisi juga korban berdasarkan keterangan dari tersangka OC yang merupakan istri dari korban ini sering memarah-marahi dan sebagainya. Nah, mereka memang sudah tidak harmonis, oleh karena itu istri yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalang menskenario supaya korban ini dibunuh. Jadi kemudian setelah itu akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu sebelum TKP tanggal 9 Januari sudah terjadi perencanaan antara OC istri korban dengan PD adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Daripada dugaan berikut suaminya. Oke. Jadi berdasarkan hasil keterangan, rupanya pelaku OC yang merupakan istri korban pun saat ini memiliki pil, dan kemudian di satu sisi ini ada skenario yang cukup menarik, di mana ada skenario utama memang kalau misalnya itu korban itu dicerai oleh istrinya, ada kesepakatan memang untuk harta bendanya itu tidak bisa dibagi. Jadi memang sudah ada komitmen itu harta akan menjadi milik korban. Tapi kalau misalnya itu meninggal dunia, ya, ini bisa menjadi waris. Dan yang kedua, masalah status sosialnya pun akan berbeda antara janda cerai dengan janda mati. Ini akan menjadi salah satu niat utama dari OC yang akhirnya mencoba untuk menempuh jalur menghabisi nyawa korban. Pelaku ini bayar eksekutor berapa? Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta.
dan plus ditambah motor yang korban. Lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.